Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bapak Samsul Barira. Terima kasih Pak, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati unsur Forkopimda, hadir sini Bapak Kapolda yang diwakili, Bapak Kabinda juga diwakili oleh koordinator utama ya. Hadir juga PLT Bupati Solo Selatan ya, asisten 1. Yang saya hormati Ketua KPU di sini diwakili oleh Pak Sutrisno ya, diwakili oleh Bapak Sutrisno. Yang saya hormati para narasumber diskusi publik pagi ini dari KPU, dari Syarikat Islam dan juga dari Universitas Andalas. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin peserta diskusi publik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Sebagai umat yang beriman, sudah sepantasnya tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat, izin dan ridhonya juga kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi di auditorium Pemprov Sumatera Barat ini dalam rangka ulang tahun Syarikat Islam dan sekaligus dikemas dalam bentuk kegiatan diskusi publik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya semua. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam menegakkan dan menyiarkan dinul Islam selagi hayat masih dikandung badan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan sekalian yang berbahagia, hari ini kita hadir berkumpul bertatap muka di sini dalam rangka ulang tahun Syarikat Islam yang ke-119. 119 mungkin kita 119 tahun yang lalu kita organisasi sudah sangat tua ya. Lebih dari 1 abad usianya. Dan alhamdulillah dalam perayaan ulang tahun ini kita bekerja sama berkolaborasi dengan KPU Provinsi melaksanakan suatu diskusi publik yang bertemakan pemilih cerdas kaum Syarikat Islam dalam Pilkada serentak nasional tahun 2024. Sebelum saya lanjutkan, saya izin Pak Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur. Sejak Syarikat Islam lahir ataupun hadirnya kembali Sumatera Barat lebih kurang 1 tahun yang lalu, Pak, kami pengurus Syarikat Islam dilantik pada tanggal 13 November tahun 2023. Belum sampai usianya 1 tahun di Sumatera Barat, tapi di Indonesia 111 tahun. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur karena sejak mulai proses pelantikan kita melaksanakan berbagai macam event kegiatan melaksanakan seperti pengajian, pelantikan Syarikat Masyarakat Muslimin, dan sampai saat ini acara diskusi publik kami dibantu dan difasilitasi oleh Pak Gubernur. Sekali lagi sampaikan salam hormat kami Pak kepada Pak Gubernur. Kami telah difasilitasi dan dipermudah segala kegiatan kami, dan maka dalam proses pendaftaran di Kesbangpol pun berproses sangat cepat sekali.
Terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada Ketua KPU, nanti sampaikan salam kami Pak Sulisno kepada Ketua KPU karena telah berkolaborasi bekerjasama dengan Serikat Islam dalam pelaksanaan diskusi publik saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin di antara kita masih banyak yang belum paham, belum mengenal Serikat Islam. Di momen ulang tahun ini saya ingin mengajak kembali kita semua untuk merefleksi kilas balik tentang Serikat Islam. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Samsul Bari, Pak Stafali, memang sejarah ini harus kita gali, kita pelajari kembali, dan kita tidak boleh melupakan sejarah. Kalau kita lupa dengan sejarah akan dikabulkan dan akan muncul sejarah-sejarah baru. Bagaimana sejarah Serikat Islam ini berkiprah untuk kemerdekaan dan misi kemerdekaan Indonesia ini. Sebagai kilas balik, saya ingin merefleksi saja supaya kita ingat kembali dalam pikiran kita apa itu Serikat Islam. Serikat Islam adalah organisasi pertama, organisasi tertua yang lahir di negeri di Republik ini, diawali dengan pendirian Serikat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober tahun 1905. Itulah makanya usianya sekarang ini 111 tahun. Jadi diawali dengan pendirian Serikat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi di Laweyan, Solo tahun 1905. Itu cikal bakalnya. Organisasi yang memang berjuang untuk melawan ketertindasan, melawan kezuliman, melawan perbuatan semena-mena pemerintahan yang berkuasa waktu itu dari Belanda terhadap pedagang pribumi. Dan salah satu perjuangan juga untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi. Kenapa dikatakan kesetaraan ekonomi? Di mana pada zaman itu, pada waktu itu, masyarakat ini dibagi tiga golongan oleh pemerintah Belanda. Ini sekilas apa-apa, Samsul ya. Bercerita sedikit dulu, ya supaya kita kembali ke pikiran kita tentang Serikat Islam. Jadi masyarakat Indonesia pada zaman pemerintah Belanda dibagi tiga kelompok, tiga golongan ataupun tiga strata. Golongan yang pertama yaitu kelompok kaum Eropa. Kemudian golongan kedua kaum Hindia Timur atau Timur Asing. Kemudian kelompok yang ketiga itu kaum pribumi. Kaum pribumi ini yang menurut Hosto Pranoto dianggap sebagai seperempatnya manusia. Jadi kaum pribumi ini dianggap oleh Hosto Pranoto pada saat itu sebagai seperempatnya manusia. Artinya tidak dianggap sebagai manusia secara utuh. Manusia yang memang derajatnya paling rendah, diperlakukan semena-mena, dianggap sebagai buruh ataupun diperlakukan kerja paksa pada saat itu. Nah, itu sejarahnya, dan memang Haji Samanhudi ingin mengangkat harkat martabat pedagang pribumi untuk bisa setara dengan pedagang-pedagang asing pada saat itu, pedagang Eropa ataupun pedagang Hindia Timur ataupun Timur Asing. Timur Asing itu dimaksud pedagang Cina ataupun pedagang lain di luar pedagang Eropa. Ini cikal bakal perjuangan lahirnya Serikat Dagang Islam pada masa 1905 itu. Kemudian Serikat Islam ini adalah organisasi yang memang melahirkan tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional pada masa-masa di awal perjuangan pergerakan kemerdekaan. Dan kebetulan tokoh-tokohnya sebagian besar berasal dari Sumatera Barat, ulama-ulama Sumatera Barat. Siapa mereka? Antara lain Abdul Muiz. Siapa Abdul Muiz? Abdul Muiz adalah seorang jurnalis, seorang wartawan, seorang penulis yang mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional pertama di negeri ini. Yang mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional di negeri ini adalah Abdul Muiz, tokoh Serikat Islam berasal dari Sumatera Barat.
Yang kedua, siapa lagi ulama Minang yang berjuang bersama masyarakat Islam? Kiai Haji Agus Salim. Ini sudah tidak asing lagi, seorang diplomat dulu yang menguasai sangat banyak bahasa, kemudian juga berperan sebagai diplomat dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Dengan tangan dinginnya beliau bisa meyakinkan Mesir dan negara-negara Islam lainnya, termasuk di PBB, untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Itulah seorang pesaing. Kemudian Kiai Haji Agus Salim ini seorang pejabat di pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Pejabat di Hindia Belanda, digaji besar dan diberi fasilitas besar. Ditugaskan ke Arab Saudi sebagai diplomat oleh Hindia Belanda. Di sana beliau belajar Islam, termasuk belajar dengan salah satu ulama Minang juga, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian kembali ke Indonesia, beliau ditugasi oleh Hindia Belanda untuk mengawasi, memonitor aktivitas di masyarakat Islam. Pada saat itu beliau belum bergabung dengan masyarakat Islam, Kiai Haji Agus Salim ini. Karena dianggap oleh Hindia Belanda masyarakat Islam ini suatu organisasi yang sudah mulai menunjukkan perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah. Kemudian Kiai Haji Agus Salim ditugasi untuk menyelidiki. Tapi setelah beliau masuk ke masyarakat Islam, ternyata beliau tertarik. Bahkan beliau melihat organisasi Islam memang layak dan mau sesuai dengan hati nuraninya. Jadi Kiai Haji Agus Salim bergabung dengan masyarakat Islam, membantu Pos Probolinggo pada saat itu. Jadi beliau tinggalkan jabatan di Hindia Belanda dengan gaji dan fasilitas besar, bergabung dengan masyarakat Islam. Ini saya perlu menyampaikan memang supaya kita paham lagi, mengenal lagi tentang masyarakat Islam ini. Karena sebagian besar kita sudah banyak tidak mengenal. Kemudian siapa lagi tokoh Minang yang bergabung dengan masyarakat Islam? Tan Malaka. Tan Malaka ini salah satu tokoh yang pertama kali memunculkan ide gagasan republik. Jadi kalau kita bicara negara Republik Indonesia, itu adalah gagasan ide dari seorang Tan Malaka. Ya. Karena ada kedekatan beliau dengan tokoh-tokoh yang memang masyarakat Islam, dikenal masyarakat Islam merah, yang keluar daripada masyarakat Islam, beberapa tokoh masyarakat Islam yang keluar dari garis masyarakat Islam, dianggap masyarakat Islam merah, beliau dekat dengan kelompok masyarakat Islam merah, sehingga beliau pada saat mengajukan sebagai pahlawan nasionalnya agak sulit, agak lambat keluarnya. Tapi toh akhirnya setelah membaca buku-buku tulisan-tulisan dari Tan Malaka, bahwa memang beliau tidak terafiliasi dengan masyarakat Islam merah, dan akhirnya beliau dibuat sebagai pahlawan nasional. Ya. Kemudian juga beberapa tokoh lainnya yang pernah bergabung dalam masyarakat Islam, termasuk Muhammad Natsir dan Dia Hamka juga pernah bersama-sama masuk ke itu. Itu tokoh-tokoh ulama Minang yang memang berjuang bersama masyarakat Islam untuk merebut kemerdekaan pada masanya. Kemudian tokoh masyarakat Islam lainnya kita sudah sama-sama kenal dengan Mostof Raminoto. Tidak ada yang kenal dengan Mostof Raminoto. Dia dianggap sebagai guru bangsa. Soekarno umur 15 tahun dititipkan oleh ayahnya yang berteman dengan Mostof Raminoto untuk dididik, dibina oleh seorang Mostof Raminoto. Jadi pendidikan politik Soekarno itu adalah ajaran daripada Mostof Raminoto. Sehingga dalam buku autobiografinya, kalau kita baca buku autobiografi Soekarno, ada satu tulisan yang mengatakan kalau seandainya Mostof Raminoto masih hidup saat ini, beliaulah yang pantas jadi presiden. Ini pernyataan seorang Soekarno ini. Pernyataan seorang Soekarno, kalau seandainya Mostof Raminoto masih hidup saat ini, beliaulah yang pantas jadi presiden, bukan saya. Begitulah penghormatan seorang presiden kita Soekarno kepada tokoh sentral masyarakat Islam yang bernama Mostof Raminoto. Kemudian Mostof Raminoto selaku ketua masyarakat Islam, beliau adalah orang yang pertama dengan gagah berani, ya, mengatakan istilah merdeka pada saat itu. Orang yang pertama dengan gagah berani, dengan mantap mengatakan kata-kata istilah merdeka. Belum berani berbumi waktu itu mengatakan merdeka, karena itu pasti dianggap makar oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Kapan itu diucapkan? Itu diucapkan pada saat Kongres pertama Sentral Islam
di Gedung Konkordia Bandung pada tanggal 17 Juni tahun 1916. Apa isi pidato Pak Oso Pidato pada saat itu? Kira-kira kalau saya sampaikan, tuan-tuan jangan takut. Kira-kira sambutan atau preparasi Pak Oso pada saat itu, tuan-tuan jangan takut. Di Kongres Nasional Serikat Islam ini, ya, kita harus berani mengucapkan kata Selbstbestur di bahasa Belanda. Selbstbestur. Apa itu Selbstbestur? Self government. Kita harus mengatur diri kita sendiri. Kita tidak boleh diatur oleh orang lain. Kita harus punya pemerintahan sendiri. Ya, kita harus mandiri dan kita harus merdeka. Kira-kira itulah kata-kata merdeka. Merdeka itu kita nggak boleh diatur orang lain. Kita harus mandiri dan kita harus berkuasa sendiri. Kalimat yang menggelora pada saat Kongres Nasional Serikat Islam tersebut memacu semangat para pemuda pada saat itu untuk bergerak secara masif mendirikan organisasi yang mau berjuang melakukan perlawanan terhadap kaum kolonialisme untuk merebut kemerdekaan. Jadi peran Serikat Islam ini betul-betul menjadi sentral dalam perjuangan pergerakan merebut kemerdekaan. Ya. Kemudian kalau kita berbicara politik, banyak mengatakan Serikat Islam mau berpartai enggak? Kalau soal berpartai, Serikat Islam adalah yang pertama. Tahun 1912 dari gerakan ekonomi, Poso-Pluto merubah menjadi gerakan politik, ya, menjadi gerakan politik berjuang untuk merebut kemerdekaan. Ya, diawali dengan adanya Partai Serikat Islam Hindia Belanda, berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Dan tahun 73 berakhir, Partai Serikat Islam Indonesia ini berakhir karena ada kebijakan dari pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Seluruh partai-partai Islam diwajibkan berfungsi menjadi partai Islam, yaitu P3. Ya. Seluruh partai Islam waktu itu yang ada diperintahkan, diwajibkan oleh Orde Baru untuk berfungsi menjadi satu partai Islam, yaitu P3. Sejak mulai itulah partai Islam sudah tidak ada lagi. Dan memang pada Kongres Nasional tahun 2021, Presiden Serikat Islam mengembalikan kepada misi awalnya, yaitu kembali kepada dakwah ekonomi, dakwah ekonomi sebagai ikon daripada perjuangan pergerakan Serikat Islam ke depannya. Dan kita sampai saat ini sepakat untuk tidak kembali ke partai politik. Pengurus ataupun anggota Serikat Islam ini terdiri dari berbagai latar belakang profesi. Kalau di partai, banyak partainya. Ya. Kalau kita lihat Pak Lupa dulu partainya PBB dan pernah duduk sebagai wakil ketua DPR dari Partai Bulan Bintang, dan terakhir menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, mantan ketua MK. Sekjennya Bapak Ferry Juliantono, wakil ketua umum DPP Partai Gerindra. Kalau saya lihat dari media di TV kemarin, alhamdulillah Pak Ferry Juliantono ini diundang juga oleh Pak Prabowo. Yang mudah-mudahan kita doakan juga beliau jadi menteri. Itu sekjen DPP Serikat Islam. Kemudian juga kita punya dari P3 yang Farid. Yang Farid itu sebagai ketua Dewan Penasihat di pusat. Ada yang namanya Pak Rahmat Gobel, wakil ketua umum DPP Serikat Islam. Sandiaga Uno juga bergabung dengan sebagai tim penasihat di Serikat Islam. Jadi kalau kita lihat, memang anggota pengurus kaum Serikat Islam ini terdiri dari berbagai multi latar belakang, multi partai. Makanya kebijakan dari Serikat Islam dia tidak ada menentukan pilihan kepada salah satu calon, apakah calon presiden waktu itu termasuk calon kepala daerah juga. Ya. Kita tidak memerintahkan, mewajibkan Serikat Islam untuk memilih salah satu calon, termasuk pemilihan presiden kemarin, termasuk kepala daerah nantinya. Namun memberikan kesempatan kepada anggotanya, kaumnya, untuk menentukan pilihan sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Ini kaitannya juga dengan pemilih cerdas ini. Ya. Diharapkan kepada kaum
memilih secara cerdas. Ya, tentunya ada garis-garis cerdas seperti apa. Tentu kaum Islam harus memiliki pemahaman tentang seorang calon yang mendalam, ya, sehingga dia bisa menentukan sikap memilih calon-calon pemimpin yang memang sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan pemahamannya tentang kapabilitas yang dimiliki oleh seorang calon tersebut. Ini kaitannya dengan pemilihan kepala daerah sekarang nih, Pak Erwin. Nah, ini kita tidak menentukan sikap, tapi sebagai ormas Islam, tentunya kita menggariskan kepada kaum kita untuk memilih sesuai dengan kriteria yang diajarkan dalam Islam. Ya. Tentunya pemimpin yang komit terhadap perjuangan hidup Islam, komit terhadap penegakan kebenaran, dan komit terhadap apa yang bisa dikontribusikan terhadap masyarakat. Seperti apa pemimpin yang diharapkan dalam Islam? Kita sudah tahu ya, pemimpin yang sidik, jujur. Ini jujur adalah merupakan hal yang utama, yang paling utama dimanapun kita bertugas. Itu merupakan jujur. Kemudian amanah dapat dipercaya. Ya. Kita melihat sosok seorang calon itu memang dapat dipercaya dari kegiatan perilakunya sehari-hari. Jadi kaum Islam memang harus mampu mendeteksi perilaku daripada calon yang akan kita pilih, bukan karena sesuatu hal. Ya. Kemudian pemimpin yang patonah arti cerdas. Ya. Di samping jujur, amanah, dia juga harus cerdas, menguasai sebelum hal-hal yang terkait dengan jabatan yang akan diembannya. Harus cerdas. Ya. Kemudian pemimpin yang memang tabligh itu memang diawali dengan pengetahuan yang dimilikinya dan mampu menyampaikan, mengajak, menghimbau masyarakat kepada jalan kebenaran. Artinya tegak lurus kepada kebenaran tadi. Itu kira-kira kriteria pemimpin yang digariskan, dianjurkan sebagai ormas Islam. Ya. Kemudian juga tentunya dari beberapa contoh tokoh-tokoh ulama Minang tadi yang memang besar bersama masyarakat Islam menjadi tokoh sentral di negara kita ini, ya, kaitan dengan pilkada yang sedang berlangsung saat ini, kita merindukan lahirnya kembali generasi-generasi muda Minang, ya, sebagai pemimpin yang setara dengan tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi. Tentunya harapan kita seperti itu, ya. Munculnya kembali generasi-generasi kita. Kita punya adik-adik yang dalam organisasinya, kasih sayang kita, Serikat Masa Muslimin Indonesia. Ya. Kita punya organisasi yang namanya Serikat Masa Muslimin Indonesia yang baru saja dilatih pengurusnya. Ya. Itu salah satu kader-kader kita dan juga adik-adik mahasiswa lain berjuang berusaha untuk tampil sebagai calon pemimpin di tingkat nasional yang setara dengan tokoh pejuang yang disebutkan tadi. Ya. Artinya melahirkan pemimpin yang cerdas tidak hanya secara intelektual, tapi cerdas secara emosional dan spiritual yang disebut dengan kepemimpinan yang berkarakter. Ya. Kalau pemimpin yang berkarakter muncul, tentunya akan bermanfaat untuk umat, mampu memberikan yang terbaik buat umat, ya. Mampu berkontribusi positif dalam membangun negeri ini untuk persatuan dan kemaslahatan umat. Nah, itu harapan kita. Jadi melahirkan pemimpin yang memang berkarakter, tidak hanya cerdas secara emosional, intelektual, tapi emosional dan spiritual. Nah, ini yang diharapkan oleh Serikat Islam ke depannya. Ada 3 prinsip utama dalam pemilihan cerdas ini yang bisa kita rangkum. Ya. Yang pertama, kenali calon dengan mendalam. Jadi memang apa yang sampaikan tadi, kaum Serikat Islam harus mengenal betul latar belakang, pengalaman, kiprah dan perilaku dari calon yang ikut berkontestasi dalam pilkada ini secara
secara baik dan benar sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan, mampu memilih calon-calon yang memang berkualitas dan berintegritas. Kemudian pilih pemimpin yang pro rakyat dan pro umat. Ini sudah saya sampaikan juga tadi bahwa kita bisa memilih pemimpin yang memang berpihak kepada rakyat. Jangan berpihak kepada kelompok kaumnya, hanya menguntungkan kelompok kaum ataupun pendukung-pendukungnya. Tapi setelah jadi pemimpin nanti betul-betul dia mengutamakan seluruh rakyatnya dan tidak ada lagi ini mendukung saya, ini tidak mendukung saya. Ini ada di beberapa daerah kejadian seperti ini. Pak Gubernur, setelah terpilih, ini adalah wilayah daerah tidak mendukung saya tinggalkan. Kamu pembangun dilewatkan itu, ya ditinggalkan itu. Kita tidak ingin lahirnya pemimpin seperti itu. Setelah dia terpilih nanti, tentunya dia adalah pemimpin untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya. Jadi tidak ada ini pilah-pilah, kamu ini wilayah ini, desa ini tidak pilih saya pada saat itu. Makanya setiap pengajuan permintaan permohonan pembangunan ya diminta kepada calon yang kalah. Ini yang menang disanakan si itu, calonnya ini minta sama dia, itu tidak berlaku. Ya, harapan kita tidak ada pemimpin yang muncul seperti itu. Kemudian diharapkan juga kalau misalnya Islam tidak terpengaruh dengan politik uang ataupun janji manis. Karena seringkali menjadi ajang kecurangan politik uang ini, ya. Dia memilih bukan berdasarkan penilaian ataupun kecerdasan tadi. Dia memilih karena pemberian uang ini yang sesaat, tapi merugikan untuk masa depan daerah, suatu daerah tersebut. Jadi dia memilih berdasarkan hanya terima uang yang jumlah tidak berapa, sesaat, tapi merugikan masa depan suatu daerah tersebut. Nah, ini kita harapkan tentunya tidak terjadi hal seperti ini. Makanya kita mengupayakan calon-calon pemilih ini, terutama kaum masyarakat Islam, tidak terpengaruh dalam ini. Dia harus memilih cerdas sesuai dengan pemahaman yang dia miliki, ya. Dan tegak lurus pada kebenaran, dan dia pasti akan menolak. Diharapkan kaum masyarakat Islam menolak apapun bujuk rayu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, dan dia harus tegak lurus kepada kebenaran seperti tadi. Tiga hal inilah yang menjadi dasar pemilih cerdas bagi kaum syarikat Islam Sumatera Barat, dan mudah-mudahan ini juga menjadi acuan bagi seluruh pemilih pada pilkada serentak di Sumatera Barat tahun 2024 ini, sehingga terwujud pemilu yang jujur, bersih, dan berintegritas sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu mungkin yang bisa sampaikan sekilas tentang sedikit tentang syarikat Islam dan bagaimana peran syarikat Islam dalam menentukan atau memilih pemimpin ke depan yang kira-kira mampu memperbaiki masyarakat Sumatera Barat dalam amar ma'ruf kebaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut kita dengarkan arahan PT Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka secara resmi diskusi publik syarikat Islam Sumatera Barat dengan tema Pemilih Cerdas Kaum Syarikat Islam Sumatera Barat pada Pilkada Serentak Nasional 2024. Dalam hal ini disampaikan oleh staf ahli Gubernur Sumatera Barat, Bapak Syaiful Bahri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Ketua Pengurus Wilayah SI Bapak Kombes, luar biasa Bapak Kombes. Kemudian Forkopimda Pak Koda yang mewakili, Pak Kabita, Sekretaris KPU yang mewakili, kemudian Pak Datuk mungkin mewakili yang kami ya, terima kasih atas kedatangannya SI sekarang ya. Jadi kami pertama mengucapkan terima kasih banyak dan juga selamat kepada SI miladnya 119. Kemudian juga bersamaan kami mengucapkan maaf dari Bapak PLT Gubernur, karena Gubernur Pak Mahyardi itu cuti karena beliau ikut kontestasi, dan kemudian ada PLT Pak Wakil Gubernur Pak Audi sekarang masih di luar daerah, dan juga berkenaan dengan Pak Sekda. Pak Sekdanya juga pensiun kemarin Pak. Sekda pensiun, sekarang ini ada PLH-nya. Tidak ada PLH itu menunggu PJ dari pusat sudah diusulkan, itu menunggu PJ-nya. Nah, kami disuruh mewakili untuk hadir di sini. Secara prinsip memang kami sudah diskusi dengan Pak Kombes tadi. Ini luar biasa Pak Kombes, karena spirit ini sebenarnya spirit kebangsaan, bukan spirit individu. Apalagi ada sayap dari SI yang anak-anak muda kita. Itu penting, karena di 2045 ini ada katanya ada generasi emas, katanya. Tapi kalau tidak disiapkan dari saat sekarang, mungkin emasnya turun jadi perak atau jadi perunggu nanti. Nah, emas lagi harus disiapkan dari saat sekarang. Jadi pendidikan itu memang penting. Ya, apakah ini SI nanti ke politik kah atau ke dagang kah, terserah. Yang penting didik anak-anak kita itu, generasi muda kita itu, sehingga nanti 2045 itu memang tercipta generasi emas. Kemarin kita wisuda STIPIK Pak. STIPIK itu dasarnya adalah bagaimana kita menciptakan generasi muda Qurani. Itu sebenarnya filosofinya. Tapi awal-awalnya itu kekecewaan dari Bapak Gubernur waktu itu Pak Azwar Anas. Kita kalah di MTQ Pak. Korea kita tidak ada satupun kampanye pada tahun berapa itu pas. Makanya Pak Azwar Anas menggagas adanya sekolah tinggi agama Islam itu. Jadi menciptakan pori-pori sebenarnya. Tapi yang diciptakan rupanya bukan pori. Yang tercipta adalah hafiz. Kami kemarin sudah hafiz, dari 600 itu 18 orang semuanya hafiz 30 juz. Nah, selebihnya berapa? Ada yang 5 juz, ada yang 3 juz di 600 itu. Luar biasa. Makanya kami mendorong mereka itu sudah bisa dibawa ke seperti ini. Waktu kami muda memang seperti itu Pak. Cuman tidak dihayati, juga dijalani. Kemudian juga kami dikirim ke Jerman pelatihan yang leadership program. Kami melihat itu bagaimana cara negara-negara Eropa itu menciptakan calon-calon pemimpin. Jadi memang mereka memberikan pelatihan-pelatihan Pak Ketua. Nah, harapan kita tumpang dengan SI ini juga. Kemudian kami waktu ke Jepang, YMCA itu yang United Christian Association itu luar biasa. Dia punya generasi muda, dia latih, kemudian ada asrama. Saya pernah juga ke Singapura lihat asramanya Pak itu sekalian. Ada mereka ciptakan berjenjang.
YMCA itu. Bahkan tuh anak muda zaman dulu pernah dengar lagu YMCA itu kan. YMCA, padahal itu yang main Christian Association itu. Mereka punya lagunya memakai semangat mereka. Nah, jadi SI spiritnya ambil zaman lalu tapi untuk membangun ke depannya. Tidak untuk sekarang, tapi untuk depan. Nah, kemudian untuk sekarang ini kita mendidik adik-adik kita itu, generasi kita itu. Memang kewajiban kita Pak Ketua, kewajiban kita Bapak semuanya memberikan bekal untuk generasi muda kita. Tidak ada lain hal pada itu. Nah, ini salah satunya. Dengan ada milad, kita adakan diskusi pemilih cerdas, memang seperti itu. Apa yang disampaikan oleh ketua, saya mau bacakan pidato, dia rupanya sudah di cover oleh ketua. Memang seperti itu. Jadi pemilih cerdas, smart choice, dia harus pintar, dia harus tahu. Apalagi sekarang ini IT, ya. Zamannya IT. Ya. Dulu 4.0, sekarang itu udah 5.0 AI. Jejak digital itu nampak. Ambil dari digital. Mudah kita. Bagaimana pemimpin itu. Nah, kemudian untuk depannya kita harus menciptakan pemimpin yang seperti itu. Tapi tidak lepas dari agama. Kalau saya pikir memang agama. Kalau daerah kita memang sebagai besar agama Islam, ya memang Islam. Kemudian juga di kebudayaan apa datuk. Datuk ini lengkap nih, ada datuknya ya juga, buyanya juga. Jadi ada yang bisa disarak, sarak bisa kita belah, tuh ada datuk. Ada dua-duanya. Kita khawatir itu tadi ya Pak Ibu sekalian, diputus orang Pak. Karena kita tidak mengenal sejarah ini, kita diputus orang. Dikirakannya kita nanti, oh ini sejarahnya dimulai dari sini, zaman pop ini aja deh. Padahal tidak, ini sejak dulu kala sudah ada semangat itu, semangat kebangsaan gitu. Dasarnya Islam sudah ada sejak zaman dahulu. NKRI ini lahir dari Islam juga. Ya mayoritas Islam juga, minoritas. Jangan dilupakan itu. Nanti karena kita lupakan sejarah itu, diambil oleh orang. Kalian diambil oleh orang lain. Awak tak kurang bisa. Ini yang perlu bagi generasi muda kita. Ada adat, kemudian juga ada agama. Ini persisian dan untuk jalan ke depannya. Penciptaan pemimpin itu memang perlu. Basic agama, basic adat itu luar biasa. Kalau ada dua-duanya itu luar biasa di sosok atau tokoh seorang pemimpin. Ya memang dasar agamanya kuat. Kemudian juga dia mengerti tentang adat istiadat, itu luar biasa. Nah, dia gagal, saya betul. Jadi dia gagal, saya penduduk dia gagal, enggak. Memang seperti itu. Kalau dulu kita ada surau, ya kan? Kita ngaji di surau, Praja Sige, Praja macam-macam kehidupan, tutu itu, sinar-sinar itu. Nah, seperti itu hilang sekarang. Makanya bagi generasi muda kita ciptakan itu. Makanya saya bilang saya punya pengalaman yang empiris tentang itu sekali. Tapi saya pegawai, saya masuk pegawai, tidak masuk ke politik. Jadi tetap seperti itu dan mudah-mudahan kedepannya dengan spirit yang ada dilanjutkan oleh Pak Ketua, teman-teman kita di SI, ya di generasi muda kita tetap ada spirit seperti itu berjalan terus. Kita sampaikan sehingga tidak akan hilanglah agama kita di bumi Minangkabau ini. Saya pikir itu. Dan juga terima kasih banyak bagi peserta sekalian. Silakan aktif nanti bertanya, gali KPU, bagaimana aturan-aturannya. Karena ini menarik Bapak Ibu sekalian. Dinamikanya luar biasa. Dalam mas saya ada kotak kosong nanti. Itu menarik. Ini mirip-mirip dengan apa di DKI ada dulu kalau tidak ada yang maju lagi ada kotak kosong, cuma ada rupanya ada kandidat jadi di kotak kosong. Nah ini menarik. Di Indonesia ini ada beberapa 20 ya yang ada kotak kosongnya. Tapi apakah diakomodir enggak memang ada kotak kosong ya?
Kalau nggak salah itu DMK ya Pak Ketua. Sudah selesai, sudah putus belum? Sudah. Jadi memang ada kota kosong ya. Ada kota kosong. Nah, itu luar biasa itu. Demokrasi kita udah maju seperti itu. Ya, dikasih pula kota kosong nanti siapa yang kosong? Luar biasa itu. Ya. Kota kosong menang ya. Nah, itu udah pernah kejadian. Makanya sekarang ini ada di Sumatera Barat tapi itu sih ya. Kemarin di Makassar, sekarang ini kita ada. Jadi ada kota kosongnya di Damastraya. Tapi selebihnya bersih semua. Bahkan yang lebih menarik itu di Payakumbuh. Kota kecil banyak calonnya. Bisa diskusikan. Banyak calonnya. Ada 4 atau 5 gitu ya. 5. Luar biasa. Jadi semakin bervariasi itu semakin menarik. Di tingkat nasional kita amati. Jadi perlu itu pengetahuan tentang politik. Karena kalau kita tidak ingin berpolitik, kita akan diatur nanti. Ya, harus tahu, mengerti dengan politik, bahkan masuk ke politik tersebut. Ya, tak apa. Kalau kami memang mengawasi aja. Kami pasif, kalau PNS pasif. Tapi tahu tentang itu. Silakan Bapak Ibu sekalian dan menciptakan itu. Tapi PNS ini banyak juga sudah mention dia masuk ke dunia politik banyak. Yang banyak yang menjadi calon juga, calon legislatif kah atau calon eksekutif banyak. Karena pemimpin itu memang ditempa oleh pengalaman itu, baik di birokrasi maupun di non birokrasi. Saya pikir itu sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena Pak PLT Gubernur tidak hadir dan beliau memang menyampaikan beberapa arahan supaya kita dalam pilkada ini dalam pilkada damai ya Pak Kapolda. Jadi tidak ada riang gembira, damai, kemudian ciptakan situasi kondusivitas. Kemudian pesan beliau satu lagi, siapapun pemimpinnya dia harus mensejahterakan masyarakatnya. Karena kedepannya itu ekonomi kita agak berat karena kita sudah 5 kali deflasi ya Pak Ibu sekalian. 5 kali deflasi. Nah kekhawatirannya deflasi nanti resesi. Nah itu makanya kita harus antisipasi pemimpin ke depan itu punya visi juga tentang ekonomi masyarakatnya. Saya pikir itu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Bapak Gubernur untuk menyampaikan tempat.